Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, para siswa-siswa yang hebat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan Pak Nanang, yang kali ini kita akan membahas bagian dari materi fungsi tentang fungsi kuadrat. Pada kesempatan yang lalu, kalian sudah belajar tentang fungsi linier. Nah, kemudian di fungsi kuadrat ini, bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Untuk ABC-nya adalah bilangan real, dengan A tidak boleh 0. Kenapa A tidak boleh 0, anak-anakku? Karena A adalah koefisien dari X kuadrat. Ketika A 0, maka ini bukan lagi menjadi persamaan atau fungsi kuadrat, tapi menjadi fungsi yang linier. Ini contoh-contohnya untuk fungsi kuadrat, mulai dari yang B-nya mungkin 0, C-nya 0, tapi sekali lagi A tidak boleh 0. Kemudian nampak pada gambar di situ adalah gambar sketsa grafik fungsi kuadrat yang secara umum bentuknya parabola. Parabola bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah. Untuk yang membuka ke atas, nilai A-nya adalah positif atau lebih dari 0. Sedangkan untuk yang parabola membuka ke bawah, nilai A-nya negatif atau kurang dari 0. Nah, di gambar ini menunjukkan titik potong antara parabola dengan sumbu X, di mana ini berkaitan dengan nilai diskriminannya. Nilai diskriminan adalah nilai dari B kuadrat min 4AC dari koefisien di fungsi kuadrat tadi. Kalau D-nya lebih dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Sedangkan kalau D sama dengan 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di satu titik saja, atau dengan kata lain menyinggung sumbu X. Sedangkan untuk nilai D yang kurang dari 0, gambar grafiknya selalu di atas atau di bawah sumbu X. Yang selalu berada di atas sumbu X, ya, artinya ini A lebih dari 0, D kurang dari 0, maka ini disebut definite positif. Untuk semua nilai X, nilai fungsinya atau nilai Y-nya selalu positif. Demikian juga yang sebaliknya disebut definite negatif. Kemudian akan kita lihat titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalian bisa lihat titik potongnya dipengaruhi oleh besarnya nilai C. Kalau C-nya lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y di Y positif atau di atas titik 0,0. Sedangkan untuk C-nya sama dengan 0, maka grafiknya memotong tepat pada pusat sumbu koordinat atau titik 0,0. Sedangkan untuk C yang kurang dari 0, maka tentu saja akan memotong sumbu Y di bawah atau di nilai Y yang negatif. Nah, kemudian untuk titik puncak atau titik balik bisa ditinjau dari persamaan fungsi kuadratnya, kemudian dijabarkan seperti ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita tahu bahwa persamaan sumbu simetrinya atau garis yang membagi dua parabola itu kanan kiri sama adalah pada garis X sama dengan min B per 2A. Puncak atau titik balik dari fungsi kuadrat selalu berada di tengah-tengah. Sehingga pasti nilai Y-nya adalah ketika X-nya sama dengan min B per 2A. Sehingga ketemu min B per 2A min D per 4A. Atau kalau dijabarkan min dalam kurung B kuadrat min 4AC. Nah, di dalam
mempelajari fungsi kuadrat, ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah ketika disajikan rumus fungsi kuadratnya, kalian bisa menentukan gambar grafiknya. Yang kedua, kalau diberikan gambar grafiknya atau ciri-ciri khususnya, kalian bisa menyusun rumus fungsi kuadratnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada dua cara minimal, ya. Yang pertama adalah melengkapi tabel, yang kedua adalah menentukan titik-titik khusus dan sumbu simetri. Untuk menentukan titik-titik khusus ini, minimal ada tiga hal yang perlu kita tahu. Apa itu? Yaitu titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian persamaan sumbu simetri, kemudian titik balik atau titik puncaknya. Kemudian bisa ditambah dengan beberapa titik yang lain dan yang disebut dengan titik bantu. Kita akan lihat bagaimana untuk melengkapi tabel. Kita ambil contoh grafik fungsi untuk f(x) sama dengan e kuadrat min 4. Kita lengkapi dengan tabel, kita masukkan nilai x-nya di tabel, kemudian e kuadratnya, kemudian semua dikurangi min 4. Sehingga akan kita dapatkan titik-titik sebagai berikut. Nah, kemudian kita tinggal menggambarnya. Dari titik yang kita dapatkan ada titik min 3,5, ada titik min 2,0, ada titik min 1, min 3, ada titik 0, min 4, titik 1, min 3, titik 2,0, titik 3,5. Ya, semua titik ini kita gambarkan pada sistem koordinat yang sudah kita siapkan, ya. Kemudian kita hubungkan titik-titik di koordinat itu. Sehingga gambar yang terjadi adalah berbentuk parabola seperti ini. Nah, inilah dengan cara melengkapi tabel. Ya, demikian juga kalau kita lihat pada contoh yang lain, misalnya pada Y sama dengan E kuadrat plus 2X min 8. Sama. Nah, dari titik-titik itu, ya, kemudian kita tempatkan pada sistem koordinat kartesius ini, kemudian kita bisa gambarkan. Nah, kemudian cara yang kedua, cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan titik-titik khusus. Yang pertama, saya mengistilahkan menentukan titik potong sumbu koordinat atau TPSK. TPSK, titik potong sumbu koordinat. Ada dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong dengan sumbu X, maka karena sumbu X itu persamaan garisnya Y sama dengan 0, maka nanti Y adalah sama dengan 0. Demikian juga untuk titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Yang kedua, dengan menentukan persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian yang ketiga adalah menentukan koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak bisa dengan tiga cara. Dengan min B per 2A, min D per 4A. Dengan min B per 2A, min dari B kuadrat min 4AC per 4A. Atau sebetulnya langsung setelah ketemu persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A, nilai dari min B per 2A ini kita masukkan ke dalam rumus fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nanti Y-nya akan ketemu. Nah, contoh
Dari contoh yang sama seperti tadi, Y sama dengan X kuadrat min 4. Kita tentukan titik potong dengan sumbu X, maka akan didapat ketika Y-nya sama dengan 0, maka X kuadrat min 4 sama dengan 0. Difaktorkan jadi X min 2, X plus 2. Sehingga titik potong dengan sumbu X-nya adalah 2,0 dan min 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Karena sumbu Y persamaannya adalah X sama dengan 0, maka X-nya kita ganti 0. Sehingga Y sama dengan min 4. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 4. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu dengan menentukan persamaan sumbu simetri. PSS dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Didapat X sama dengan, karena B-nya 0, per 2 kali 1, sehingga hasilnya X sama dengan 0. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan titik balik atau titik puncak. Nah, dengan rumus tadi yang sudah ada, atau dengan cara cepatnya, ketika ketemu sumbu simetrinya X sama dengan 0, ya, X-nya langsung kita ganti 0, maka akan didapat Y sama dengan min 4. Sehingga koordinat titik baliknya adalah 0, min 4. Dari ketiga langkah tersebut dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, koordinat titik potongnya sudah ketemu, sumbu simetrinya sudah ketemu, kemudian titik baliknya sudah dapat. Maka kita tinggal menggambar grafik fungsinya. Walaupun kita hanya menemukan 3 titik dengan sumbu simetrinya, tapi sketsa grafik fungsi kuadratnya tentunya dapat kita gambar seperti ini. Nah, cara yang berikutnya adalah dengan menggeser grafik fungsi kuadrat, ya. Ini saya tunjukkan contoh yang sederhana saja. Untuk contoh yang agak rumit nanti bisa diperdalam sendiri. Jadi misalnya kita punya bentuk baku, fungsi kuadratnya X sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini saya kira gambar yang mudah ini Y sama dengan X kuadrat atau Fx sama dengan X kuadrat seperti ini. Ya. Kemudian akan kita geser ke kanan 3 satuan. Ya. Digeser 3 satuan ke kanan. Nah, sehingga titik-titik yang dilaluinya bisa ditunjukkan di samping seperti ini. Nah, yang seperti ini rumus fungsinya akan menjadi Y sama dengan X min 3 kurung kuadrat. Artinya kalau kita simpulkan, untuk menggambar fungsi kuadrat X min 3 kurung kuadrat adalah dari bentuk Y sama dengan X kuadrat digeser ke kanan 3. Kalau nanti plus 3 berarti gesernya ke kiri 3. Nah, itu kesimpulannya. Nah, kemudian masih, ya ini contoh kalau misalnya digeser ke kiri 4 satuan. Nah, titik-titiknya yang dilewati seperti itu. Nah, sehingga rumusnya menjadi X plus 4 kurung kuadrat. Jadi ini hanya menunjukkan, oh kalau geseran itu geser ke kiri 4 satuan, maka rumus fungsinya menjadi X plus 4 kurung kuadrat. Nah, nanti bisa geser ke atas ke bawah, nanti bisa diperdalam lagi pada kesempatan yang lain. Nah, di fungsi kuadrat, seperti tadi saya sampaikan, permasalahan pertama adalah menggambar grafik. Permasalahan kedua adalah menyusun persamaan kuadrat ketika diketahui ciri-ciri atau gambar grafik fungsinya. Ada 4 rumus untuk menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama, ketika diketahui titik potongnya terhadap sumbu X di 2 titik yang berbeda,
maka rumusnya fx sama dengan A X min X1 kali X min X2. Kalau menyinggung di satu titik di sumbu X, maka rumusnya fx sama dengan A kali X min X1 kuadrat. Kalau diketahui titik puncaknya, maka A kali X min XP kuadrat plus YP. Nah, kalau diketahui 3 titik sembarang, kita gunakan rumus bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di mana nanti ini akan menjadi sistem persamaan linear dengan 3 peubah. Ini contohnya. Ada contoh ya, di mana ini diketahui titik potong dengan sumbu X-nya di titik 1,0 dan 3,0 serta melalui titik yang lain, titiknya 0,3. Maka kita gunakan tadi rumus yang pertama ya, dengan X1, X2 ini adalah 1 dan 3. Kemudian untuk mencari A-nya kita masukkan pada salah satu titik lain yaitu titik 0,3, maka akan didapat A-nya sama dengan 1 sehingga gambar ini dengan rumus persamaan fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ini contoh ketika diketahui titik puncaknya min 1, min 4. Maka tadi kita gunakan rumus yang ketiga. Ya, XP YP-nya adalah min 1, min 4. Kita masukkan untuk mencari A, masukkan titik yang lain. Di titik yang lain adalah titik min 3,0. Kemudian kita masukkan ketemu Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, selamat berlatih kembali. Setelah ini tentunya kalian harus berlatih lagi dengan soal-soal yang sudah kita sediakan. Silahkan pelajari ya. Saya harapkan di masa pandemi ini untuk tetap menjaga jarak, selalu cuci tangan, menggunakan masker untuk selalu menjaga kesehatan kita. Jadi marilah kita belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, dan berharap untuk besok. Dan hal yang paling penting adalah jangan berhenti untuk bertanya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar untuk semuanya. Salam sehat selalu.